Pemirsa, masyarakat diwajibkan mendaftar untuk bisa membeli BBM jenis Pertalite dan Solar mulai 1 Juli mendatang. Namun pro dan kontra bermunculan atas aturan baru ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan kami juga terus menghubungi pihak dari Pertamina untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini. Saya akan sapa langsung Pak Said Didu. Selamat sore Pak Said. Selamat sore. Baik Pak Said, terkait rencana kebijakan menerapkan aplikasi My Pertamina untuk beli BBM bersubsidi, tanggapan Anda terlebih dahulu seperti apa? Saya mempertanyakan dasar hukum apa yang digunakan oleh Pertamina melakukan uji coba tersebut. Karena Pertamina prinsipnya adalah pelaksana tugas dari pemerintah. Saya dialog dengan DPR, pimpinan Komisi 7 dengan DPR, salah satu stasiun TV kemarin menyatakan bahwa persoalan ini belum pernah dibahas antara DPR dengan Kementerian ESDM sebagai regulator. Nah, ingat, saya harus menjelaskan apa sih pengertian subsidi dan apa peran Pertamina dalam melaksanakan tugas pemerintah. Barang subsidi adalah barang yang disiapkan oleh pemerintah dengan harga diatur dan diatur pemerintah dan dilaksanakan, ditugaskan kepada badan usaha untuk melaksanakan tugas. Jadi posisi Pertamina adalah melaksanakan. Apa yang dimaksud barang subsidi adalah barang yang diperuntukkan oleh orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu. Nah, untuk dinikmati dengan harga yang ditetapkan. Pertanyaan sekarang adalah kriteria orang seperti apa? Kriteria masyarakat seperti apa yang berhak mendapatkan BBM subsidi, atau kriteria kendaraan seperti apa yang berhak mendapatkan barang subsidi, jumlahnya berapa, dan mekanismenya seperti apa menyalurkan hal tersebut. Semua belum ada, tapi Pertamina menurut saya lancang melaksanakan ini tanpa aturan yang jelas, tanpa aturan landasan hukum. Karena itu harus keluar peraturan Menteri SDM dulu. Siapa yang berhak, seperti apa penyalurannya, mekanismenya, jumlahnya berapa, di daerah mana. Nah, itu dulu keluar. Nah, sekarang itu belum ditetapkan. Bahkan saya belum pernah mendapatkan keputusan dari pemerintah bahwa Pertalite dan Solar dimasukkan sebagai barang bersubsidi. Yang dulu bersubsidi adalah premium. Nah, jadi menurut saya katakan Pertamina lancang melaksanakan ini tanpa landasan hukum yang ditugaskan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kami sudah terhubung dengan Brasto Galih, Area Manager Communication Jawa Tengah Pertamina Patra Niaga. Selamat sore Pak Brasto. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Pak Brasto, sebelumnya apa sebetulnya tujuan Pertamina menerapkan aturan baru membeli BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan terkait dengan pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi My Pertamina. Ini adalah pendaftaran untuk konsumen baik itu roda 4 maupun roda dengan lebih dari 4 untuk Pertalite maupun Solar di website My Pertamina. Jadi website My Pertamina dengan aplikasi My Pertamina itu dua hal yang berbeda. Untuk websitenya ada di subsiditepat.mypertamina.id. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang memang berhak menggunakan BBM subsidi. Jadi dengan adanya pendaftaran ini sebenarnya untuk mendaftar konsumen yang berhak dan merasa berhak terkait dengan BBM subsidi maupun BBM penugasan. Saya tanya Mas, dasar Anda mendaftar itu apakah ada aturan Menteri? Pak Said, sebelum Anda bertanya saya jelaskan dulu kepada Pak Brasto. Ini kita juga sudah bergabung dengan Pak Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang juga ikut dalam diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak bisa saling mendengar. Silakan Pak Said dilanjutkan. Saya memahami posisi Bapak, tapi problemnya adalah apakah sudah ada aturan Menteri SDM siapa saja yang berhak mendapatkan Pertalite bersubsidi, sehingga Pertamina melangkah sudah jauh mendaftarkan. Karena sebenarnya tidak ada kewenangan Pertamina menentukan siapa yang berhak.
Yang punya kewenangan itu Kementerian SDM, bukan Oke. Pertamina. Itu pertanyaan saya, Mas. Oke. Pak Brasto, silakan Pak Brasto, sebenarnya seperti apa regulasinya? Apakah sudah ada aturannya? Baik, untuk solar subsidi berdasarkan dengan Perpres 191 tahun 2014 dan juga ada SK Kepala BPH Migas nomor 4 tahun 2020. Itu untuk pengaturan untuk solar subsidi. Sementara untuk Pertalite dan yang kita lakukan di 1 Juli 2022 ini adalah bentuk pendaftaran untuk konsumen Pertalite dan solar subsidi. Oke, saya paham, saya setuju. Penentuan yang saya was-was adalah Pertamina melangkah jauh. Pertamina pasti paham, solar bersubsidi, barang bersubsidi yang disalurkan Pertamina itu adalah milik pemerintah, milik rakyat, bukan milik Pertamina. Pertamina ditugaskan untuk itu. Nah, saya berharap Pertamina hati-hati, jangan sampai ada yang menggugat Anda melakukan sesuatu yang bukan kewenangan Anda. Mendaftarkan untuk solar, oke, karena sudah ada aturannya. Pertalite belum ada aturannya. Jadi jangan terlalu jauh melangkah. Tahu-tahu nanti ada konsumen punya hak untuk menuntut. Karena seperti tadi saya dengar di Bandung, itu orang yang sudah tidak terlambat mendaftar dipaksa untuk membeli Pertamax. Itu menurut saya Pertamina sudah melanggar itu. Ya. Saya setuju Pertamina melakukan ini, tapi hati-hati. Baik. Ya, Pak Brasto, salah satu yang menjadi kendala di lapangan adalah masih banyak warga yang tidak memiliki ponsel atau kurang mengerti penggunaan aplikasi dan bahkan penggunaan ponsel yang sebelumnya dilarang digunakan di SPBU karena dinilai berbahaya. Bagaimana tanggapan Pertamina? Baik, untuk penggunaan ponsel kita sudah berlakukan selama ini untuk penggunaan di dalam mobil diperkenankan. Kemudian untuk penggunaan misal ketika dia menggunakan sepeda motor minimal jaraknya adalah 1,5 meter dari dispenser atau dari pulau pompa BBM tersebut. Jadi penggunaan yang seperti saya sebutkan tadi sudah aman dan juga selama memang sesuai dengan jarak maupun dilakukan di dalam mobil. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa Mbak, maaf? Masih banyak warga yang tidak memiliki ponsel, tidak memiliki pulsa atau kurang mengerti penggunaan aplikasi. Baik, terkait dengan itu yang pertama kami membuka layanan konsumen di Pertamina Call Center 135. Kemudian juga kami akan menyediakan semacam tempat untuk layanan fisik seandainya ada warga atau masyarakat yang membutuhkan pertanyaan atau petunjuk lebih lanjut terkait dengan pendaftaran di web My Pertamina tersebut. Oke, Pak Brasto, bagaimana dengan infrastruktur dan kesiapannya di lapangan? Nanti bukankah ada banyak kendala teknis yang manual saja masyarakat bertanya, ini antrinya sudah panjang begitu, bukankah nanti penggunaan aplikasi juga akan menambah antrian dan memperpanjang masalah? Baik, jadi selama ini memang kami sudah khususnya untuk solar subsidi ya. Solar subsidi itu kami sudah melakukan pendataan secara manual. Konsumen yang membeli solar subsidi itu pasti kami data, nomor polisinya, kendaraannya apa itu kami data. Kemudian ini adalah sistem digitalisasi. Ketika manual saat ini juga sudah berjalan dengan baik dan saat ini kami melakukan pendataan konsumen secara digitalisasi melalui web My Pertamina. Kemudian juga mayoriti dari SPBU juga sudah terdigitalisasi dan kita saat ini melakukan uji coba di 11 kota kabupaten. Untuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kami melakukan uji coba di Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Brasto Galih dari Pertamina Patraniaga dan juga Pak Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN telah bergabung bersama kami di iNews Sore.